Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Masih dalam suasana Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin ya. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Allah pelindung kita di dunia dan Allah pelindung kita di akhirat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Kita coba amati beberapa tokoh di dalam pemerintahan ini, ternyata memang tidak mengesankan dan tidak bisa dijadikan teladan ya sebagai tokoh publik ya. Apalagi kalau melihat rekam jejaknya di masa lalu ya. Satu, jadi saya ada di danau nih, di kantor saya ya, 7 hektar ya, yang sekarang jadi desa wisata, diresmikan sama Erick Thohir yang katanya mau dipasangkan dengan Ganjar untuk capres ya. Dia menjadi cawapres ya, Ganjar menjadi capres ya. Untuk ini katanya untuk skoci atau perahu penyelamat bagi Jokowi pasca Pak Jokowi itu lengser ya sebagai presiden. Ini dulu diresmikan Erick Thohir sama Adian Napitupulu. Adian ya kan, ya kita mulai dari Adian dulu deh. Kan dia bagian dari pemerintah kan. Iya, dari legislatif yang sekarang corong dari apa, dari kekuasaan. Siapa ya Adian itu? Dulu dia ini apa, aktivis 98 yang ini, yang apa namanya, yang vokal, yang kritis terhadap Orde Baru. Terus itu rumahnya tuh, mana rumahnya? Oh itu yang ada perahunya itu, Little Bali depan rumahnya. Dia di situ sekarang. View-nya enak, rumah di situ, ada danau 7 hektar. Kantor saya sekarang jadi kantor dia. Adian ya. Jadi dia sekarang dulu menjadi penentang kekuasaan di zaman Orde Baru, sekarang dia menjadi corong kekuasaan Jokowi ya, Pak Jokowi. Itulah Adian ya. Jadi anggota DPR itu juga bermasalah ya, seperti Adian itu. Orang itu berubah ya. Beda dengan Fahri Hamzah, aktivis KAMMI, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kan. Tapi begitu dia dulu menentang Soeharto, sama dengan Fadlizon, sama dengan Adian, sama-sama menentang Soeharto, tapi Fahri Hamzah tetap kritis sampai dia keluar setelah 15 tahun jadi anggota DPR. Sementara Adian dengan partai PDIP menjadi penguat ya, skrup dari kekuasaan ya. Nggak ada kritis-kritisnya kan, setidak-tidaknya yang dilontarkan di publik, meskipun dia mengaku udah ya, bertemu dengan Pak Jokowi dan dia ditawarkan beberapa kali untuk jadi menteri, dia nggak mau ya. Dia menikmati menjadi orang anggota DPR ya, pokoknya dapat sesuatu kan, nggak usah kritis juga nggak apa-apa, justru membela yang paling militan dari Pak Jokowi. Siapa? Adian Napitupulu. Yang kedua ngabalin. Ngabalin ini ya sudahlah ya, nggak usah dibahas. Ngabalin orang yang bermasalah gitu maksudnya. Narasi-narasinya itu nggak mencerminkan gelarnya, yang katanya dokter itu nggak ini ya, gelarnya terlalu berat ya. Gelarnya terlalu berat. Sehingga dia ucapan-ucapannya itu mudah dia merendahkan orang lain dengan stigma-stigma tertentu seperti belajarlah jadi manusia, otak sungsang dan lain-lain itu. Jadi kelihatannya orang yang suka ngasih cap-cap begitu itu sebenarnya pikirannya nggak jalan ya. Jadi terhambat dalam ekspresi intelektualnya. Jadi dia senang pada kulit dan substansinya dia lupakan, atau dia memang tidak berhasil untuk menyampaikan ke publik ya substansi yang dia maksud ya. Lebih mudah dia mengecam dan merendahkan orang. Siapa yang ngabalin itu? Ketiga, ini yang ingat aja ya, Tito Karnavian ya, yang sekarang Menteri Dalam Negeri.
dulu di videonya itu dia diundang di Petamburan dalam rangka apa gitu. Kelihatannya dia memuji-muji Front Pembela Islam yang organisasi yang dikesankan radikal, ternyata moderat menurut dia, dan dia kenal lama dengan pimpinan Front Pembela Islam, yaitu Habib Rizik Syihab. Dan Habib Rizik Syihab ternyata pikirannya luas menurut Pak Tito, yang waktu itu dia jadi apa, Kapolri ya. Tapi akhirnya waktu dia jadi Menteri Dalam Negeri dia membubarkan Front Pembela Islam ya, yaitu Tito Karnavian yang dulu Kapolri dan sekarang Menteri Dalam Negeri. Dan sebelumnya dia juga waktu jadi Kapolri bertanggung jawab kan terhadap matinya 8 orang yang demonstran di Bawaslu apa di KPU itu waktu itu ya, ditangani dengan sangat represif oleh polisi di bawah kepemimpinan Pak Tito Karnavian ya. Saya pernah bikin bikin videonya ya, surat terbuka untuk Karnavian. Saksikan ya, ini 3 orang dulu ya yang menurut saya bermasalah, nanti bersambung ya. Saksikanlah video surat terbuka untuk Tito Karnavian. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara langsung dengan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Tito Karnavian. Assalamualaikum Pak, saya Yudi Pramuko, Pak, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya ingin komentari soal pernyataan Bapak tentang apa itu, ditembak di tempat atau apa ya, buat peserta People Power. Itu saya ingat Pak dengan ucapan Pak Sudomo Pangkop Kamtib dulu zaman Orde Baru yang sangat ditakuti itu. Tapi juga memerintahkan ditembak di tempat buat perusuh gitu. Dalam konteksnya saya lupa, tetapi saya terkenang karena terus ada wartawan nakal nanya, yang ditembak apanya Pak, kepalanya apa kakinya? Kata Pak Domo, kakinya. Nah ini kan ya, kalau sebagai orang Islam hati-hati juga gitu ya, benar menurut undang-undang apa bisa melakukan tindakan keras dengan menumpahkan peluru dan menumpahkan darah terhadap orang Islam dalam konteks apapun. Tetapi nanti di negeri akhirat kan pertanggungjawabannya pribadi itu Pak. Kullukum ra'in ya, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, begitu kira-kira, saya lupa hadisnya. Jadi setiap orang itu adalah kullukum ra'in, pemimpin, dan dimintai pertanggungjawaban atas leadership dan kepemimpinannya itu setiap kita. Nah kalau menumpahkan darah itu Pak, itu berbahaya sekali di akhirat itu, ketika tidak ada argumentasi undang-undang dasar dan konstitusi yang bisa diberikan kepada Tuhan. Konstitusinya Allah nanti, dan tidak ada berlaku, nggak ada pembela yang bisa dibayar untuk membela kesalahan-kesalahan kita menumpahkan darah waktu di dunia ya, atas nama undang-undang. Dan saya ingat, saya punya paman Pak Tito, tinggi besar badannya, kalah Bapak tinggi besarnya, Auri almarhum. Dulu zaman waktu operasi Permesta PRRI, kata mbah saya, jadi kata ayah dari paman saya itu adik dari ibu saya almarhum. Itu nanti kalau operasi katanya kan dia megang senjata dan amunisi itu, jangan ditembak ke bawah. Ini saya cerita dari paman saya sendiri. Tapi ditembak ke atas. Jadi akhirnya peluru itu memang habis juga, tapi tidak pernah disasarkan, diarahkan ke umat Islam di hutan-hutan itu. Habiskan, pokoknya asal ditembak ke udara aja. Nah ini, jadi karena dia sangat takut menumpahkan darah. Pesan dari ayahnya, mbah saya, yang
pegawai dari pegawai dari perikanan, orang Muhammadiyah, sangat soleh. Kakek saya itu ada fotonya di kamar saya sekarang di Parung, saya koleksi. Dilukis oleh lukisan tangan pakai pensil oleh ayah saya almarhum. Dan kata ibu saya, ayah saya itu juga pernah bertempur ya sebagai tentara pelajar di Malang Selatan waktu agresi Belanda itu, jadi dapat bintang gerilya, tapi tidak diurus, nggak dapat duitnya tapi dapat bintang gerilyanya ya. Nah, jadi maksud saya gini Pak, saya juga sudah menulis buku Pak tentang pembantaian Tanjung Priok, tapi saya tidak menulis tentang pembantaian di Talang Sari oleh siapa itu. Semua orang tahu, dan nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Ratusan nyawa mati di Lampung dan juga di Tanjung Priok. Dan di Tanjung Priok saya bikin bukunya Pembantaian Tanjung Priok 1984, 64 halaman. Dijahit kawat, saya cetak 5.000 buku kertas koran, tapi saya nggak punya dokumentasinya sekarang. Tapi kalau Bapak membaca silakan, ada di Perpustakaan Nasional Australia. Atau kalau Bapak mungkin jalan-jalan ke Cornell University, lihatlah buku saya, ada di Perpustakaan Cornell University. Jadi saya ingat soal menumpahkan darah itu, saya juga ingin pesan ke penonton, teman-teman saya tukang bensin, tukang cilok, tukang cireng ya, tukang ojek, kalau nemu penjamret ketangkap itu jangan ikut-ikut mukul, apalagi itu dikalungi bannya dibakar. Membunuh itu dosa besar dalam Islam. Jangan dipukul, jangan ada kontak kulit, menganiaya sesama muslim, sesama manusia, serahkan saja ke polisi. Apalagi ikut-ikut membakar, memukuli pakai batu dan lain-lain. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita berlindung ya dari perbuatan yang keji itu. Apalagi kalau orang-orang yang punya uniform atas nama undang-undang kemudian membantai dengan peluru ya, peluru itu dosanya besar sekali. Itu aja Pak Tito. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri, dan saya mengingatkan Jenderal Tito Karnavian sebagai muslim untuk berhati-hati, jangan sampai menumpahkan darah, karena negeri akhirat, negeri yang sangat berbahaya ketika tidak ada pembela di sana, kecuali semuanya yang berlaku adalah undang-undangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua penguasa menyesali perbuatannya. Kekuasaan adalah menjadi penyesalan, kata Rasulullah, buat orang yang berkuasa itu nanti di akhirat, karena dia dengan kekuasaan itu dia bisa berbuat zalim untuk atau dalam skala yang sangat besar dengan kekuasaannya itu. Oleh karena itu saya bisa paham sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan jabatan atau kekuasaan akan menjadi penyesalan buat yang bersangkutan di hadapan Allah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Qul huwallahu, Allahus samad, Allah tempat kita bergantung di dunia dan di akhirat. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah yang esa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.